Kenapa saya yakin? Karena saya melihat dari mata dan kepala saya sendiri. Saya melihat Pak Wildan dan istrinya berhenti di depan apotek. Saya tahu itu. Jadi nggak ada lagi alasan untuk mengelak. Aduh, Pak Wildan di mana ya? Kita udah cari di ruangan bawah nggak ada. Di kamar bawah pun juga nggak ada. Di belakang sana juga nggak ada. Gimana ya? Mbak, jangan putus asa dulu, Mbak. Kita ke atas, kita cek semua kamar. Kalau emang nggak ada, baru kita ambil keputusan. Oke? Gitu. Jadi sekarang kita cari ke atas aja ya. Aduh, untung ada Reno yang nemenin aku. Dia ini mood booster banget sih. Bikin semangat aku yang sempat turun jadi naik lagi. Padahal apa ngeliatin saya? Apa? Saya keren ya kalau kayak gini. Hati-hati makannya. Susah pakai heels, oh. Lagi pakai heels. Gimana sih lu kasih aku? Ayo bantuin. Berat juga ya. Coba. Di sana. Bisa gak kunci? Coba kamar itu. Oke. Kita periksa kamar itu. Kayak lain kali tuh gini dong, Ma. Gimana sih, Mama? Makanya jangan pernah lupa. Kenapa sih? Lain kali itu ya, namanya kalau misalkan hadiah itu dibawa, bukan ditinggal. Jadi udah tahu kita kan mau ngasih ke orangnya. Kenapa pakai lupa segala? Ya maaf, Mama kan udah tua, lupa boleh dong. Kamu lagi ngomel-ngomel terus deh, udah kayak nenek-nenek. Ayo cepetan lah. Ya gimana nggak ngomel? Mama lagi orangnya nggak prepare. Jadi bolak-balik. Iya, kamu juga udah ngomel terus. Tinggalan kan kadonya Iya. itu kan? Iya, ini Ya udah cepetan. Gimana sih tinggalan? Jen, apa lagi sih? Bentar. Waduh, ayo. Ma, ini udah jam berapa? Lihat, udah jam berapa? Nanti telat, tamunya keburu pulang. Aduh, ini kado spesialnya. Enggak, Ma, sebentar doang kok, Ma. Enggak. Ya, cepetan. Ih, nanti macet di jalan. Ada apa ribut-ribut? Sih. Suara apa itu, Jen? Bukan, Ma. Apa aku bilang? Siapa ini, Ma? Siapa kalian? Kalian mau apa kesini? Masuk rumah saya tanpa izin? Tunggu, Ma. Kamu ini kan asistennya Devan, kan? Kamu juga orang suruhannya Alia, kan? Yang dulu itu naruh ular di mobil aku? Ngapain kalian di sini? Mau maling? Heh, ngapain kalian di rumah orang? Masuk tanpa izin. Jawab! Ayo jawab, mau ngapain?
Ada apa sih ribut-ribut di luar? Dara, kok bisa dia ada di sini? Jangan-jangan setelah lihat aku di jalan tadi, Dara nekat nyusup kemari untuk mastiin kalau dia nggak salah lihat. Jangan sampai aku ketahuan masih hidup. Bisa-bisa aku diseret ke polisi sama Dara dan Alia sama Devan dan keluarga Baldi. Apa kamu teh? Kenyangan? Ya seru banget sih tadi makan kerak telur, cuman capek sayang. Kebanyakan makanya jadi aku kenyangan gitu. Dibegah banget. Makanya kamu teh kalau dibilangin sama istri teh nurut. Kan tadi aku sempat bilang kalau kamu teh kenyang, ya udah makannya dikit aja, sisanya teh dibungkus, jangan dihabisin semuanya. Jadi gue begah begini. Kalau nggak dihabisin tuh kayak nggak puas gitu rasanya. Kamu teh ngidamnya aneh-aneh aja, rakus makan. Sayang. Itu ada telepon tuh. Jenny ngapain telepon kamu? Ya udah kamu tenang aja dulu sayang, jangan berasumsi dulu. Aku terima dulu ya telepon dari dia biar aku tahu dia maunya apa. Ya udah cepetan angkat. Halo Jenny, ada apa kamu nelfon aku? Devan, lebih baik kamu jemput 2 anak buah kamu ini. Karena mereka udah masuk ke rumahku diam-diam. Yaudah, ayo kita kesana. Kalau Dara dan orangnya Devan lihat aku di sini, semua bisa berantakan. Aku bisa ditangkap, dituduh mau bunuh Alia. Mita sama Jenny juga bisa terseret nyembunyiin buronan. Pak? Papa? Ma, Jadi Papa sempat terlihat nggak sama anak buah si Devan sama Alia? enggak Ma, tadi Papa tuh lagi tidur, jadi Papa nggak tahu sama sekali apa yang terjadi. Syukurlah Pak. Ya udah, sekarang Mama tetap di sini. Jangan kemana-mana. Biar Mama cari tahu apa mereka udah sempat lihat Papa atau belum, ya? Iya Ma, tapi Mama hati-hati ya, jangan sampai Mama keceplosan dan mereka tahu kalau Papa ada di sini. Yang itu pasti, ya. Papa hati-hati di sini. Iya. Kalian gak usah ngeles lagi ya. Alia dan Devan kan yang udah nyuruh kalian buat masuk ke rumah ini diam-diam. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kami nggak ada yang nyuruh siapapun kok. Termasuk Alia dan Devan. Terus kalian ngapain kesini? Tujuan kami kesini. Terutama saya. Saya tahu kok. Kalau Pak Wildan itu masih hidup kan. Dan dia ada di sini. Betul? Gawat. Rupanya perempuan ini sempat lihat Papa tadi di luar. Aduh, gimana ini? Itu tujuan kami ada di sini untuk membuktikan kalau Pak Wildan ada di rumah ini. Kalian jangan sembarangan asal ngomong ya. Mana buktinya kalau papa saya ada di sini? Apa kalian lihat ada papa saya di sini? Di rumah ini? Iya. Dan satu lagi ya. Kalau memang papa saya masih hidup, orang pertama yang akan dikasih tahu adalah keluarga saya sendiri. Bukan kalian. Nggak mungkin. Kenapa saya yakin? Karena saya melihat dari mata dan kepala saya sendiri. Saya melihat Pak Wildan dan istrinya berhenti di depan apotek. Saya tahu itu. Jadi nggak ada lagi alasan untuk mengelak.
Kalian berdua jangan so tau. Iya, suami saya belum ditemukan sampai saat ini. Saya nggak mau dengar cerita apapun tentang suami saya. Ini berita hoax. Mendingan kalian berdua sekarang pergi dari sini. Kalian tahu kan? Tindakan kalian itu kriminal. Karena masuk rumah orang tanpa izin. Iya kan? Aduh, kenapa malah jadi begini sih? Mereka berani main ngancem ya? Silakan kalau ibu mau melaporkan ke kantor polisi, Bu. Tapi cukup saya yang dilaporkan. Karena saya yang memberikan ide untuk menyusup ke rumah ini. Hah? Kenapa Reno senekat ini sih? Kenapa dia rela pasang badan buat aku? Sayang, sebentar dulu. Aku udah takut. Gimana kalau misalnya terjadi sesuatu sama Teh Dara, sama Pak Reno, terus Tante Mita sama Jenny laporin mereka ke polisi. Sayang, kamu tenang aja dulu. Kamu jangan mikir yang enggak-enggak dulu. Ih, gimana caranya aku bisa tenang? Aku takut Teh Dara itu kena masalah sama Pak Reno. Terus kasihan juga Pak Reno, dia cuma ngikutin kemauannya kamu, diperintahkan kamu buat ngikutin Teh Dara ngelakuin semua ini. Yang jelas-jelas sudah pasti nekat. Sayang, kamu jangan khawatir ya. Aku yakin kita pasti bisa nemuin jalan supaya Dara sama Reno nggak terseret ke penjara. Aku yakin banget. Oke? Kamu tenang aja dulu. Ayo kita masuk. Jen, udah kamu tenang ya. Kamu duduk dulu. Mereka pasti datang kok. Akhirnya bos kalian datang juga. Aku tuh nggak habis pikir ya sama kalian semua. Bisa-bisanya kalian berpikir kalau papa aku itu masih hidup. Jelas-jelas papa itu belum ditemukan sampai sekarang. Tega ya kalian. Kalian tuh nggak mikirin perasaan aku sama mama aku tuh gimana. Di saat kita sedang berusaha belajar ikhlas, terima kenyataan kalau papa itu udah nggak ada. Tapi kalian malah datang seolah-olah kalian itu ngerasa nggak bersalah. Dan kalian malah nyuruh dua orang ini datang menyelinap ke rumah kami diam-diam. Kalian benar-benar tega. Kalian nggak punya hati dan pikiran. Jenny, Tante Mita, saya atas nama Badara dan juga Pak Reno, saya dan Devan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan Badara dan juga Pak Reno. Sebetulnya kami sama sekali tidak berniat untuk menyakiti perasaan kamu dan juga Tante Mita. Apa kamu bilang? Kamu nggak niat. Terus ngapain kamu nyuruh dua orang ini datang ke rumah kami secara diam-diam?
Jenny, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini. Gampang banget ya kamu minta maaf. Aku nggak terima. Aku akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Dan aku akan laporin kalian semua ke polisi. Mama sih, udah ikut mama. Harus udah. Wah, Kamu ngapain sih? Tadi pakai ngajam-ngajam mereka segala. ya kenapa kalau aku ngancem-ngancem mereka? Kan biar mereka kapok, Mah. Mama juga tadi ngancem-ngancem kan? Kenapa jadi sekarang berubah pikiran? Tadi kan mama bohongan, nggak beneran. Mama cuman gertak. Ih, kamu malah ikut-ikutan. Aduh, Jen. Kamu kayak nggak tahu si Devan aja. Devan itu orangnya tuh nekat. Coba kalau dia beneran. Terus dia nyelidikin. Lapor polisi. Habis gitu polisi geledah rumah kita. Kan ada papa di rumah ini. Terus kamu mau papa masuk penjara? Makanya Mama jangan mancing-mancing aku dong. Udah, kita nggak usah ribut lagi. Pokoknya udah nggak usah bahas masalah ini lagi. Kita cari aman aja. Oke? Oke. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Tapi sekali lagi kalian melakukan hal ini, aku nggak akan segan-segan melaporkan kalian semua ke kantor polisi. Jenny, Tante Mita, terima kasih banyak karena kalian sudah memaafkan perbuatan Badara dan juga Pak Reno. Terima kasih. Iya, Jenny dan Tante Mita, saya juga sangat menghargai bahwa kalian mau maafin kami. Bu Mita, Bu Jenny, saya minta maaf atas tindakan yang sudah saya lakukan. Tapi kamu harus ingat ya, itu peringatan dari saya. Badara tunggu. Aku minta sama Teteh, minta maaf sekarang juga sama mereka, biar masalahnya cepat selesai, Teh. Oh, Teteh nggak suruh untuk minta maaf sama mereka. Teteh nggak mau. Teh, kalau mereka berubah pikiran, Teteh bisa masuk penjara, Teh. Aku minta tolong, Teh. Minta maaf sekali aja. Oh ya, lepasin tangan Teteh. Teteh nggak akan pernah minta maaf ke Wardino buat mereka. Bantuin saya. Gak apa-apa sayang, biar aku aja.
Sekali lagi, saya dan juga Devan minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Dasar nggak punya etika. Udah tahu salah, bukannya minta maaf, main pergi aja. Aduh, kenapa sih Teh Dara nggak mau minta maaf? Kalau gitu Jenny, Tante Mita, Farel, kami permisi. Permisi semuanya, sekali lagi terima kasih. Ayo, sayang. Yuk. Tuh aku tuh sebel banget sama Teh Dara. Dan Saya minta maaf ya, Pak Devan, Bu Alia. Saya sudah gagal mencari Pak Wildan. nggak apa-apa, Ren. Yang paling penting adalah bahwa Jenny nggak jadi laporin kalian ke polisi. Itu yang harus disyukuri. Tapi tolong diingat ya, untuk saat ini jangan melakukan tindakan apapun. Ini khususnya untuk kamu, Dara. Soalnya saya khawatir bahwa Jenny dan keluarganya akan memanfaatkan situasi ini untuk nuduh kita yang enggak-enggak. Jadi kita tetap harus waspada. Apa yang dibilang sama Devan teh aku setuju. Teteh sadar nggak? Semuanya jadi kayak sekarang gara-gara siapa? Gara-gara Teteh. Teteh yang nekat, Teteh yang gegabah. Coba itu. Pak Reno hampir keseret-seret, kena masalah, hampir masuk penjara. Cuman gara-gara ngikutin kedekatannya Teteh. Sayangnya Teteh nggak kayak kamu ya. Menakut. Teteh nggak bisa kayak kamu, diem kayak gini tanpa ngelakuin sesuatu. Teteh harus bertindak demi kebenaran. Itu bukan karena aku penakut, Teh. Tapi aku teh selalu berpikir panjang. Nggak kayak Teteh. Selalu mikirnya pendek. Nggak mikirin ke depannya. Gimana coba kalau misalnya Teteh sama Pak Reno masuk penjara beneran? Nggak akan mereka berani. Nggak akan mereka berani ngelaporin polisi dan masukin aku penjara. Karena apa? Karena Teteh yakin si ayah yang tidak bertanggung jawab itu masih hidup dan dia ada di sini. Sok atuh Teh jangan teriak-teriak kayak gitu. Teteh gak usah nyari masalah terus. Teteh nggak cari masalah. Teteh yakin pisan karena Teteh melihat dari mata dan kepala Teteh sendiri. Udah, stop. Teteh yakin dia ada di sini. Stop. Jangan ribut di sini. Sekarang kita pulang aja. Reno, mobil kamu di mana? Saya nggak bawa mobil, Pak. Mobil saya lagi trouble. Kamu pulang bareng sama Dara.